Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Yahya. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir saya 058 dan saya berasal dari kelas praktikum B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait VFD input 1 phase untuk motor 3 phase. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, apa sih VFD itu? VFD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor AC, terutama motor induksi, dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan sumber listrik yang masuk ke motor. Kemudian, bagaimana sih cara kerjanya? VFD bekerja dengan tahapan yang pertama, rectifier, yaitu dia akan mengubah AC menjadi DC. Kemudian yang kedua, decelling, dia akan menyimpan dan menstabilkan tegangan DC. Yang ketiga, inverter, dia mengubah DC menjadi AC lagi dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur. Oke, kemudian apa sih fungsinya? Oke, yang pertama untuk mengatur kecepatan motor. Yang kedua, mengatur arah putaran atau forward ataupun reverse. Kemudian yang ketiga, mengatur akselerasi dan deselerasi. Oke, yang keempat, mengurangi arus start. Yang kelima, menghemat energi listrik. Oke, apa sih keuntungan dari memakai VFD ini? Yang pertama, start motor menjadi lebih halus atau soft. Kemudian yang kedua, umur motor menjadi lebih panjang. Yang ketiga, konsumsi energi menjadi lebih efisien. Yang keempat, fleksibel untuk berbagai aplikasi industri. Oke, contoh penggunaannya. Yang pertama, dapat digunakan pada conveyor belt. Yang kedua, dapat digunakan pada pompa dan blower. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan pada elevator dan eskalator. Dan yang terakhir, dapat digunakan pada mesin-mesin produksi yang ada di industri. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikum. Nah, yang pertama, di sini kita mengatur frekuensi yang diinginkan atau frekuensi yang ada di modul. Kita sesuaikan, lalu kita klik run. Nah, kemudian motor itu akan berputar sesuai dengan frekuensi yang kita masukkan di situ. Jika frekuensinya besar, maka motor akan berputar secara tepat. Demikian pula berlaku sebaliknya. Ini aja nggak apa-apa. Matiin edit. Percepatan atau acceleration dan perlambatan atau deceleration serta mode kontrol diatur sesuai dengan kebutuhan percobaan. Nah, selanjutnya kita ada pengujian dan fault handling. Kita melakukan uji kecepatan dengan berbagai frekuensi, lalu mencoba kontrol analog 0 hingga 10 volt, serta kita mengaktifkan fungsi jog. Jika terjadi fault atau kesalahan, kita harus membaca kode error, mencatatnya dan melakukan tindakan korektif sesuai dengan prosedur VFD. Untuk prinsip kerjanya, VFD itu mengubah tegangan AC 1 fasa 220 volt menjadi AC 3 fasa 220 volt dengan frekuensi output yang dapat diatur. Frekuensinya itu bisa diatur sama seperti video yang di awal. Itu kita bisa naikkan atau bisa kita turunkan sesuai dengan yang diinginkan atau yang ada di modul. Perubahan frekuensi inilah yang membuat kecepatan motor diatur sesuai dengan kebutuhan, yaitu ketika frekuensinya tinggi, maka
maka kecepatan berputarnya juga akan semakin cepat. Nah, kecepatan sinkron motor itu juga bisa dihitung menggunakan rumus, yaitu Ns sama dengan 120 dikali F dibagi P, di mana F adalah frekuensi dan P adalah jumlah kutub motor. Nah, dengan mengubah frekuensi di situ, kita bisa menaikkan atau menurunkan kecepatan motor secara harus, rem up dan rem down, dan juga membantu motor mulai dan berhenti dengan tension arus yang lebih kecil sehingga lebih aman. Kesimpulannya, dengan memahami prinsip kerja dan cara konfigurasi VFD, kita dapat mengontrol motor 3 fasa secara fleksibel, efisien, dan aman hanya dengan sumber 1 fasa saja. Materi ini sangat penting karena banyak diterapkan di dunia industri seperti pada konveyor, blower, pompa, dan sistem kontrol lainnya. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih.